Gimana sih caranya biar kita bisa tetap tenang, tetap rileks, dan juga tetap aman ketika DC-DC lapangan pinjol itu sudah mulai WA, telepon, SMS, dan terus gencar menagih kita siang dan malam. Bahkan juga dengan berbagai nomor telepon. Nah yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas seputar bagaimana sih cara saya untuk menghadapi ketika ada DC lapangan atau mungkin DC yang ada di kantor ya, atau mungkin bisa disebut desk collector itu mulai gencar menagih dan mulai terus nerorin kita. Bahkan gak kita doang, kontak darurat kita pun juga mulai diterorin. Nah, apa aja langkah-langkah yang harus kita lakukan dan pertama kali harus kita pahami saat itu terjadi. Oke ya, jadi yang pertama yang pasti di sini kita sudah tahu betul bahwa hal tersebut akan terjadi. Dengan menyadari dan mengetahui hal-hal seperti ini akan terjadi, itu akan membuat diri kita bisa lebih prepare dan juga bisa lebih bersiap. Ya, itu poin yang paling penting banget, yaitu menyadari dan mengerti serta memahami bahwa hal seperti ini terjadi. Simpelnya kita bisa bilang pasrah, ya. Nah, yang kedua ini adalah sebuah langkah yang mungkin harus kalian lakukan, ya, mulai untuk bisa berpikir optimis. Nah, ini susah banget. Karena ya namanya kita dalam keadaan terdesak, dalam keadaan panik, akan susah membalikan sebuah pikiran yang negatif menjadi yang ke positif. Ya, nah kalian banyak di antara teman-teman di luar sana itu melakukan pengabaian telepon, tidak membaca WA, tidak mengangkat telepon tadi ya, tidak membaca email dan lain sebagainya. Intinya kayak menghilang, nonaktifkan HP dan lain sebagainya. Apakah ini sebagai solusi yang terbaik? Jawaban saya belum tentu. Kalau kalian masih kepikiran meskipun kalian tidak baca, nah itu berarti bukan menjadi solusi. Kadang kita itu sebagai manusia kadang gatel juga ya tangan, pengen mencet WA dari DC-nya. Ini DC kira-kira ngancem apa ya, ngomong apa ya, jadi nggak mau pencet. Nah begitu kita pencet, kita galau nih terhadap statement-statement atau perkataan dari oknum DC tersebut kepada kita. Nah kalau kalian dalam situasi seperti ini, udah layak kalian untuk memang mengabaikannya. Karena mungkin mental kita belum siap. Karena setiap orang belum tentu ya bisa mengabaikan, bisa bersikap bodoh amat, itu nggak semua orang bisa. Jadi ya butuh waktu dan juga butuh fokus yang cukup lumayan. Nah sekarang saya pun juga sebenarnya di tipe yang kedua tadi ya, di mana kita resah, di mana kita gelisah dan lain sebagainya. Saya tahu di awal tahun 2022 kemarin utang saya juga memang banyak dan sangat takut sekali kalau sampai berurusan dengan DC lapangan. Nah karena saya mulai untuk belajar pasrah dan karena saya juga mulai untuk bersikap ya udahlah, apa yang terjadi ya terjadilah lah. Nah, kita sudah mepet dan terdesak banget. Yang saya lakukan poin yang ketiga ini yang paling penting. Mulai berdoa, mulai ikhtiar, mulai kencengin jalur langitnya. Mau itu sedekah subuh, mau itu sholat tahajud, mau itu sholat duha, witir dan lain sebagainya. Semua dikerjakan dengan harapan meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan apa yang terjadi namun juga meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, itu akan memiliki dampak yang luar biasa bagi perkembangan mental kalian. Ya, kenapa saya bilang mental dan pikiran dari tadi? Karena sebenarnya kita itu dihantui sama pikiran dan mental kita sendiri. Kita yakin bahwa pinjol itu aman, tapi terkadang di alam bawah sadar kita atau mungkin di pikiran kita sisi yang lain berpikir bahwa ini nggak bakal aman nih, ini bakal nanti menyeramkan nih dan lain sebagainya. Nanti gimana nih kalau DC-nya datang marah-marah. Nah itu pikiran-pikiran seperti itu yang akan membuat kalian akan menjadi merasa cemas, merasa gelisah, dan juga tentu saja membuat kalian akan stres dengan sendirinya. Nah selanjutnya gimana biar tetap tenang? Kembali lagi ke poin 3 tadi. Perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, dan perbanyak ibadah apapun itu. Nah terkesan klise bang, semua orang mah bisa kalau nyaranin orang berdoa. Nah kalau bisa kenapa tidak dilakukan? Karena dampaknya akan sangat-sangat luar biasa kalau kalian bisa mensinkronkan antara pikiran dan hati kalian ke dalam doa kalian. Ya, itu penting sekali. Karena kebanyakan orang doa asal doa nyeplos aja tapi nggak benar-benar serius memohon, banyak loh. Ayo di antara teman-teman siapa nih yang kayak gitu? Yang ketika berdoa ya udah hafal aja doanya bla 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 bla. Tapi di dalam hati teman-teman nggak benar-benar berfokus dan memikirkan doa kalian itu. Jujur saya sendiri pun juga banyak ya melakukan kayak gitu ya, berdoa sesuai template aja bla 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 bla. Tapi
sebenarnya hati kita nggak di sana. Nah, inilah saatnya dimana kita juga untuk mempersiapkan bahwa ya hati kita harus ada di doa kita tadi loh, pikiran kita juga harus di situ loh. Jadi lebih berfokus. Ya itu nggak lama kok, nggak sampai 5 menit paling, tapi dampaknya kan sangat luar biasa ya. Dengan begini, kita akan bisa lebih optimis meskipun kondisi dan keadaan memburuk atau bikin terpuruk banget, tapi yakinlah teman-teman bahwa semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Yakinlah bahwa semuanya akan tenang-tenang saja teman-teman. Jadi kembali lagi, ya ini akan melatih mental kita. Yakinlah bahwa sesuatu akan bisa kembali dengan sendirinya, sesuatu akan berjalan dengan normal sendirinya, dan masalah hutang dan lain sebagainya gak usah khawatir soal permasalahan hukum, insya Allah aman. Tinggal bagaimana kalian untuk menenangkan hati kalian dan bagaimana kalian menghadapi pinjol-pinjol kalian tersebut. Jadi tetap tenang aja, gak usah panik, insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya. Oke, semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman semua juga diberikan keberkahan rezeki yang melimpah untuk bisa menyelesaikan semua hutang-hutang ini. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.